أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Surah Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Muzammil. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan kemanusiaan beliau terkejut, kemudian takut beliau pulang ke rumah memakai selimut. Turunlah, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari, illa qalila, sedikit daripada malam, nisbahu, separuhnya, awin qus minhu qalilan, atau kurangi lagi daripada separuh, berarti sepertiga. Jadi kurangi daripada separuh itu sepertiga. Kalau malam dibagi tiga, anggaplah seperti sekarang masuk malam, berarti sepertiga awal dari jam 6 ke jam 10, sepertiga tengah sampai jam 2, sepertiga akhir jam 2 ke waktu subuh. Itu dikurangi daripada separuh. Kalau bisa separuh malam, berarti separuh malam. Kalau bisa lagi seluruh malam. Ini untuk umat, untuk Nabi Muhammad. Maka ulama mengkaji daripada ini ayat, hal qiyamul lail kana fariḍah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah bangun malam? Karena ada ayat perintah Allah, qumil laila ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Siapa? Nabi Muhammad. Qumil laila, bangunlah pada malam hari. Maka dari itu ayat ulama mengatakan, apakah wajib bangun malam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya zahir qawlihi qumil laila illa qalila. Zahir ayat itu anna tahajjud kana fariḍah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk kita juga? Tidak. Ini khusus untuk Nabi karena dipahami dari ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada sebagian malam fatahajjat, kata Allah, tahajud engkau wahai Muhammad, nafilatan lak, sebagai sholat sunnah untuk engkau. Maka bangun malam itu diwajibkan untuk Nabi, dianjurkan untuk umatnya. Makanya Nabi itu tidak bangun malam. Tapi karena Nabi itu adalah orang yang dijadikan panutan, maka beliau sadar bangun malamnya. Bahkan umatnya malah lebih hebat.
bukan lebih hebat, tapi umatnya ini sengaja bangun malam berlebih. Sebagaimana para ulama. Para ulama ini kan kadang-kadang memang tidak bisa tidur, macam mana? Saking senangnya bangun malam itu ya mana bisa tidur. Nah, berarti hebat umatnya dibanding Nabi. Bukan seperti itu pemahamannya. Nabi itu bukan tidak mau bangun semalaman, tapi karena beliau jadi panutan, maka beliau mencontohkan sekurang-kurangnya orang bisa bangun malam. Maka Nabi itu sholat witirnya 11 rakaat maksimal. Maksimal 11 rakaat. Maka dalam fikih sholat witir melebihi 11 rakaat hukumnya tidak sah. Kalau masih ingin juga sholat, maka sholat sunnah mutlak. Jadi jawabannya demikian. Kenapa ulama-ulama itu banyak bangun malam sampai kadang-kadang semalaman tidak tidur, seakan-akan lebih hebat umatnya dibanding Nabi. Nabi bukan tidak hebat, Nabi itu bisa, cuman beliau panutan. Karena menjadi panutan, maka contohkan sekira-kira umat yang paling bawah bisa mencontoh. Lah kenapa ulama tidak tidur? Memang tidak mengantuk. Macam mana mau tidur kalau tidak mengantuk? Senang, orang senang itu bisa lah mengantuk. Mana bisa mengantuk? Orang senang. Anak main HP malam, mana ada mengantuk? Atau kita yang ketujuh main HP. Ketika mata mengantuk, baringlah di atas bentar, tapi lihat HP sebentar, itu hilang ngantuk. Bisa berlama-lama melihat HP. Bedanya dengan Al-Quran, cepat bawa ngantuk. Jadi kalau baca Quran jangan bawa bantal, itu pantangan. Kalau baca Quran bawa bantal, itu tidak akan lama. Contohnya bantal dibuat rihal. Rihal tidak ada khusus untuk Al-Quran. Bantal di bawah, letakkan Quran di atasnya, itu tidak akan lama berubah kepala yang ada di atas bantal. Cepat buat ngantuk. Tapi kalau HP ya, hilang mengantuk. Kenapa? Karena senang dengan HP. Sama ulama itu, kenapa tidak tidur? Ya macam mana mau tidur mata tidak mengantuk? Senang bangun malam itu senang. Sebagai apa namanya? Sebagai tempat waktu berdua-dua dengan kekasih, ya malam. Para ulama memanfaatkan malam. Bahkan sebagian ulama, sebagian aulia mengatakan tidak pernah membuat aku sumpah selama 40 tahun kecuali azan subuh. Apa yang dimaksud azan subuh? Karena azan subuh itu menandakan waktu pagi akan datang. Sumpah, nah pagi pula. Nyamannya malam. Kalau malam bisa bermunajat kepada Allah. Malam. Qumil laila illa qalila. Maka umatnya dianjurkan, tahajud itu dianjurkan. Untuk Nabi wajib. Bangunlah malam sedikit daripada malam. Nisfahu, apa yang dimaksud sedikit? Separuh. Awin kus minhu qalilah, atau kurangi sedikit daripada separuh, berarti 1/3. Auzid alaihi, atau tambahi daripada setengah. Silakan ingin menambah, berarti 2/3 dari setengah. Tambahi sedikit. Banyaki bangun malam. Apa yang dikerjakan di malam yang paling baik selain tahajud? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu tartil.
Apa yang dimaksud tartil? Sepakat para ulama. Sepakat para ulama wala khilafa bainal ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Anna qira'atul Qur'an bitartil, bahwasanya membaca Quran dengan tartil bimakna tajwid, ialah yang dimaksud dengan bertajwid. Nah, itu yang dimaksud tartil. Sehingga orang itu kalau bertajwid kan tidak akan terburu-buru baca. Maka lebih dipahami sampai zaman sekarang tartil itu membacanya standar, tidak cepat, tidak terlampau lambat. Nah, ya seperti ngaji-ngaji maghrib itulah, kaset-kaset rekaman-rekaman menjelang azan itu ada namanya tartil, tidak terlampau cepat, tidak pula terlampau lambat. Kalau terlampau lambat namanya tilawah. Itu ngaji-ngaji tilawah, atau ada lagu bayati, nahwa dan sebagainya. Ini tartil, tartil bacaannya. Ternyata tartil itu sepakat ulama qiraah yang dimaksud tartil ay bit tajwid, memakai tajwid. Apa yang dimaksud tajwid? Tabyinul huruf, hurufnya jelas. Tabyinul huruf, hurufnya jelas. Yang pertama. Kemudian yang dimaksud tartil tahsinul makharij, sudahlah hurufnya jelas, bagus keluar hurufnya, bagus keluar hurufnya. Wa idharul maqasid husna matlub, memperjelas di mana stop ayatnya, di mana nyambung. Ini dah bacaannya laju, tidak jelas mana stop, mana nyambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinul Qur'anil Hakim. Seperti itu. Itu namanya tidak tartil itu. Nyambung saja, melayang bacaan. Nah, itu bukan tartil, laisa bitajwid. Tidak jelas mana huruf ya, mana huruf sin, mana huruf shin. Kalau ulama mengkaji kira-kira hal tajuzu qira'atul Qur'an bitalhid, apakah boleh membaca Quran dengan lahan? Lahan itu ada dua. Ada lahan itu yang merubah makna, ada lahan yang tidak merubah makna. Lahan yang merubah makna itu sepakat ulama jadi haram. Kenapa berubah makna? Saking parahnya lahan, hurufnya berubah. Hurufnya itu berubah. Ain dibaca A. Tapi kalau sudah latihan berbulan-bulan macam mana? Nah, itu berarti memang pemberian Allahnya sudah memang tidak bisa menyebut. Nah, maka dimaaf. Tapi jangan jadi imam. Ini sudah bacaan tidak pas. Mahantam jadi imam, kadang lagi disuruh mangkap. Padahal kadang-kadang orang menyuruh itu sekedar basa-basi ayat maju. Cuma ada yang langsung ada basa-basi disuruh langsung. Jadi kita nih kadang-kadang harus sadar dengan bacaan diri sendiri. Kalau sekiranya sudah terlampau tua sehingga sebagian gigi sudah hilang, tidak bisa menyebut, seumpama sa, sin, sa, itu kan perlu gigi. Coba umpam, mana bisa nyebut sa? Sa itu kan giginya kan dirapatkan. Bayangkan orang tidak punya gigi, hilang saya tuh hembusan cuma. Ini kadang-kadang sebagian masjid, dan sebagian satu lah di antara seluruh masjid. Ada masjid yang makai orang setempat, tua sudah dipakai. Akhirnya kita selidiki sampai
khatibnya itu ahli baca Quran, tidak jadi imam juga. Siapa imam? Masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini ada yang mau belajar, ada yang tidak mau belajar, ada yang ada yang tuha, ada yang bagus bacaan, ada yang tidak. Ditanya kenapa tidak langsung jadi imam si khatib tadi? Menghormati masyarakat setempat. Kasihan, amun andai kata khatib langsung jadi imam, orang tuha-tuha yang pendahulu-pendahulu itu tidak dapat kebagian ujarnya. Nah, ini kalau seperti bagus-bagus, cuma suruh belajar, jangan tidak belajar. Sehingga kadang-kadang kita pun bingung, nah ini macam mana nih bacaannya kita di belakang tadi. Maka sembahyang Jumat ada di masjidnya, ada perlu disebut. Bahkan ada satu guru, aku katanya kalau masjid itu minta kultum, apa namanya, kultum Ramadan, aku tolak maksudnya. Nah kenapa ditolak? Macam mana kita hanya ceramah, tidak jadi imam, yang jadi imam orang lain yang sekira kita tidak patut ikut, lebih baik tidak sekalian. Ada bagus-bagus, cuman suruhlah belajar supaya jangan tersalah lahannya merubah makna. Kalau lahannya tidak merubah makna dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, boleh-boleh saja. Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, makruh lahan yang tidak merubah makna. Mana contoh lahan tidak merubah makna? Ada sesuatu yang dipanjangkan tapi makna tidak ada, nah, itu tidak mengapa dalam mazhab Syafi'i malah. Atau makhrajnya tidak fasih sangat susah, yang fasih itu yang penting jangan berubah hurufnya. Kalau fasih sangat itu lidahnya jual, lidah Banjar, lidah Bugis lah ya. Kalau kiro, kalau qori itu bagus pelidahan Bugis. Nah, Bugis itu harap-harap jadi qori. Pelidahannya bagus. Kalau Banjar itu standar. Kalau Melayu sama atau standar. Tapi kalau Bugis memang bagus, keluarnya bagus. Kalau Jawa nih ada yang tebal sangat diperbagusi. Cuma kalau Banjar yang tersalah itu di huruf dan sama di ujungnya mati fathah, itu ujungnya menjadi hamzah sukun jadinya. Wadduha, orang Banjar wadduha. Jadi ha itu seakan-akan hamzah jadinya mati di ujung. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Itu kan kesalahan Banjar itu. Banyak yang seperti itu. Padahal tidak ada hamzah mati di ujungnya. Nah, itu bisa merubah itu. Merubah hurufnya. Seakan-akan ada hamzah mati di ujung. Itu diperbagusi. Nah, kenapa harus diperbagusi? Karena memang ada apa namanya? Bukan hadis ini sebenarnya, kita cek bukan hadis tapi perkataan ulama. Kam minta lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran sedangkan Quran itu sendiri melaknatnya. Kenapa demikian? Karena tersalah-salah, tidak mau belajar. Adapun orang-orang fasih yang tidak apa-apa, tidak menghilangkan keabsahan sholat. Dia menyebut ain bagus, ainnya dalam bagus. Mungkin agak kurang dalam bagus, bagus. Asal jangan saja. Kalau sudah siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu parah. Itu sudah lahan merubah makna. Ada lagi orang yang tidak bisa menyebut zat.
jim seluruhnya. Nah ini parah juga. Ija juljilatil ardu jiljalaha, jim seluruhnya. Nah, itu ada yang seperti itu. Biasanya Banjar. Orang Banjarnya ada kesalahan lidahnya itu. Itu diperbagusi. Ada malah yang seperti itu sanggup jadi imam. Ada. Orang tua biasanya. Orang tua ini jangan dilawani, bisa berkelahi. Masih hidup orangnya. Kalau beliau itu ada apa, tahlilan, baca yasin, maka jangan letakkan mic depan beliau. Pokoknya kalau diletakkan mic depan beliau, beliau ambil duluan. Maka bacaannya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Maka suaranya keras pula, tambah pakai mic, tambah keras, yang kita betul bisa salah jadinya karena terikut dengan lagu yang dibawanya tadi. Ada seorang ustaz menegur, beliau ini baca yasin setiap menjelang berbuka di salah satu masjid, tidak usah disebut masjidnya. Waktu itu surau. Ada seorang ustaz muda menegur, yang ditegur orang 60, yang menegur umurnya 40 waktu itu. Salah bacaan Aci ini. Aci belajar lagi kalau ingin malu kita surau, mic-nya mic luar, masa salah bacaan seperti ini. Habis itu 6 bulan tidak datang ke surau. Nah, bayangkan orang tua. Akhirnya tidak berat lagi ditegur. Datang beliau ke surau setelah setengah tahun menghilang. Datang, aku diam-diam cuma. Sampai sekarang eksis masih. Sekarang jadi imam. Kalau jadi imam banyak yang rokok. Tapi karena beliau tua, tidak ada yang berani menegur. Modenya mantan juga. Kenapa tidak bisa baca Quran? Karena mantan orang Jagau atau Anom. Tua taubat dia, cuman telah belajar sehingga pelidahan kaku, tapi mental kuat. Mana tadi? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi baca Quran itu tartil. Cepat bagaimana boleh, baca hadar namanya cepat, tapi tetap bertajwid. Cepat tetap bertajwid. Kalau dia cepat bacanya, pendek panjangnya pun singkat-singkat saja, tergantung bagaimana cepatnya. Kalau lambat bacaannya, maka pendek panjangnya pun diperpanjang. Sebagaimana tilawah. Tilawah itu kan santai bacanya, maka panjang 6 harokat sangat dipanjangkan. Tapi ketika dibaca hadar, baca laju, maka yang panjang pun sedikit juga ketukannya. Bisa disesuaikan. Jangan, ini ada lagi khatib. Jumat tadi kita dengar. Nah, khatib ini kadang-kadang betul harus dilatih, ya, ditatar. Kadang-kadang khatib baca ayat-ayat itu di ujung-ujungnya disingkat-singkat. Yang panjang dipendekkan. Karena tidak memakai lagu, walaupun dia khutbah kedua. Siapa? Di mana? Nah, pokoknya tidak usah sebut. Jadi Quran itu betul-betul diperhatikan ketika menyebut baca Quran, yang panjang-panjangkan, yang pendek-pendekkan. Apa kata saya? Innahu huwas sami'ul alim. Nah, itu kan hilang. Innahu huwas sami'ul alim. Panjangkan sedikit. Innahu huwas sami'ul alim. Alim cukuplah sebegitu. Jangan innahu huwas sami'ul alim. Nah, itu iya-nya hilang saking menekan-nekan khutbah tadi.
innahu huwas samiul alim. Alim, panjangkan ujungnya. Itu ayatnya itu, jangan dihilangkan. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami kata Allah, wahai Muhammad, akan memberikan kepada engkau, menurunkan kepada engkau qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Apa yang dimaksud perkataan berat? Berat pada timbangan, berat mengamalkan, sekalipun mudah membacanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang berat, pengamalannya berat. Mudah membaca, sekalipun mudah membaca, tapi orang-orangnya juga yang mau membaca. Maka kalau dipertanyakan sekarang ini banyak penghafal Quran. Menghafal Quran itu berat. Ada yang 3 tahun standar, setahun 10 juz. Ada yang 5 tahun, ada yang setahun itu cerdas berarti. Rata-rata 3 tahun, per tahun 10 juz. Berat menghafal Quran. Tapi jauh lebih berat mengamalkan isinya. Itu yang disebut qaulan tsaqila, berat pengamalannya, berat timbangannya, dibaca banyak pahalanya, mudah dibaca, besar pahalanya, berat mengamalkannya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, tahajud itu hiya ashaddu wat'an, ialah lebih kuat pengaruhnya pada jiwa, wa aqwamu qila, dan lebih mantap kesannya. Bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya pada jiwa. Untuk kesehatan bagus, cuman jangan dipaksa. Ada orang bangun malam itu dipaksa, ada bangun malam memang hobi, nah itu lain. Yang dipaksa itu jangan terlampau dipaksa, malah dari kesehatan kurang baik. Tapi kalau sudah terbiasa, bangun malam malah menjadikan badan sehat, karena jiwanya sehat. Badan jasmani sehat itu sebab jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, badan sehat. Siapa yang menyebut seperti itu? Dokter. Dokter mengatakan 80% penyakit itu datang dari paparutan. 80. Sebagiannya dari stres. Mah itu bisa dari stres. Kenapa stres? Jiwanya kurang baik, pikirannya banyak, bisnisnya amburadul, kedekatan kepada Allah jauh, sehingga kurang baiklah jiwanya. Jiwa kurang baik timbul stres. Stres menyebabkan timbul mah. Kalau sudah mah, hilang selera makan. Kalau selera makan hilang, lemah badan, timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau bangun malam itu menenangkan jiwa malah. Coba, ada ulama mengatakan, aku bangun malam selama 40 tahun. 20 tahun kurasakan berat, 20 tahun kurasakan nikmat. Berarti melatih bangun malam itu bukan gampang, berat. 20 tahun kurasakan berat, 20 tahun kurasakan nikmat. Jadi bangun malam itu lebih kuat kesannya, karena kita menyendiri, sepi. Kalau siang banyak kewian. Inna laka fil nahari sabhan tawilan. Engkau wahai Muhammad, di siang hari itu banyak kesibukan yang tawilan, yang panjang kesibukan. Maka jangan lupakan bangun malam. Oleh karena itu bangun malam bagi Nabi suatu kewajiban, bagi kita sangat dianjurkan. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
sebutlah nama Tuhan engkau dan beribadahlah engkau dengan sungguh-sungguh. Siapa Tuhan engkau? Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Tuhan yang menguasai timur dan barat, la ilaha illahu, tiada ada Tuhan selain Allah, fattakhizhu wakila, jadikanlah Allah itu sebagai tempat berwakil. Kita kalau mewakilkan urusan kepada ahlinya, tenang apa tidak? Tenang. Ada urusan ke polsek, ke kantor polisi, tapi ada yang mewakili ahlinya, kita di rumah tenang apa tidak? Tenang. Ada urusan ke kantor DPR, tapi ada yang mewakili ahlinya, malah tenang. Nah, sekarang seluruh ahli itu hanya ada pada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau segala urusan serahkan kepada Allah dan kita yakin Allah segala sesuatu itu menguasai, maka otomatis hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berwakil kepadanya, yang selalu tawakal kepadanya, dan selalu sabar ketika ditimpakan ujian olehnya. Dan mudah-mudahan kita diuji bukan dengan kesusahan tapi dengan kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum